Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu pula para santri dan santriwati Ponpes Al-Firdaus dan jamaah Masjid Al-Huda yang semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, supaya nanti kita bisa diberikan kenyamanan dalam beribadah, keamanan dalam beribadah, begitu pula diberikan taufiknya untuk beramal soleh sehingga bisa memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita kaji hari ini masih di tafsir, yaitu kitab Al-Misbah wal-Munir fi Tahdhibi Tafsir Ibnu Katsir. Ini karyanya murid-muridnya Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri. Ini adalah ringkasan dari tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsirnya Ibnu Katsir. Nama lain dari tafsir Ibnu Katsir adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau bernama Ismail bin Umar Abul Fida, ulama abad ke-8 dan muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita sampai bab Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah, ya, saya ingin menjelaskan bahwasanya kenapa kita semua banyak untuk belajar mentadaburi, membaca Al-Quran. Karena banyak hadis sekali yang menunjukkan keutamaan kita banyak membaca tadabbur Al-Quran, terutama tafsirnya. Salah satunya hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Akan tapi aku bilang apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, jadi 3 huruf berupa 30 kebaikan. Ya, tidak mungkin kita bisa beramal sebagaimana agungnya amal membaca Quran. Berbuat kebaikan misalnya Pak ya, infak, sedekah, berbuat baik kepada orang, itu hanya 1 kali, mungkin 2 kali, ini bisa hitung 1 hari. Tapi kalau baca Quran, 1 huruf 10 kali. Maka bagaimana kalau 1 ayat? Bagaimana kalau 1 surat? Bagaimana kalau 1 juz? Berarti sangat baik sekali. Begitu pula hadis tentang Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita, yaitu hadis Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran oleh kalian, karena nanti Quran itu akan datang menjadi syafaat penolong bagi orang-orang yang membacanya.
yang tadaburinya, menghafalnya dinamakan shahib. Shahib itu berarti apa? Dia harus benar-benar hidup dengan Quran. Gitu. Shahib Pak. Sebagaimana kalau jenengan punya teman dekat senantiasa berdua, shahib istri juga dinamakan shahib. Ya. Itu kenapa? Karena senantiasa melekat menemani kita. Maka kalau kita menjalani Quran, shahibul Quran, hendaknya kita senantiasa sering-sering ya berteman dengan Al-Quran, membacanya, tadabbur, tafsir dan lain-lain. Begitu pula hadis tentang kedudukan bagi orang yang hafal Quran. Kata Rasulullah, "Iqra'u warattilu kama turattiluna fil dunya. Fa inna manzilatakum yaumil qiyamati aw yaumil qiyamati fi akhir ayatin taqra'unaha." Kata Rasulullah, bacalah Quran dan tartilkanlah sebagaimana di dunia, karena akhir tempat kalian di surga adalah di akhir ayat yang kalian akan baca. Nanti kita akan ditempatkan sesuai dengan hafalan Quran kita di surga. Kalau kita minta apa surga apa? Firdaus yang tinggi, Firdausul A'la. Ya, kita mintanya surga yang Firdaus yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tempatnya tinggi. Ya, surga yang paling tinggi. Itu cukup bagi kita untuk membaca, mentadaburinya, mengamalkan isi dari Al-Quran. Baik, kita masuk pada bab isti'adah. Isti'adah sebelum masuk Al-Fatihah. Isti'adah ini ulama beda pendapat hukumnya, apakah dia mustahab atau dia wajib sebelum seseorang membaca Al-Quran. Tapi penulis di sini menjelaskan bahwasanya hukumnya mustahab, sunnah, ya, sunnah mustahab. Untuk mentafsirkan isti'adah ini, kita baca surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fas'id billahi minasyaitonirrajim." Jika engkau wahai Muhammad hendak membaca Quran, maka berlindunglah, isti'adzahlah dari syaitonir rajim. Ar-rajim ay al-matrud, al-marjum min rahmatillah. Syaitan ar-rajim. Ar-rajim itu siapa? Atau apa? Yang dijauhkan, yang diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang satu bagian saja kita sudah baca di hadis kemarin, itu seperti ini, langit dan bumi, semesta ini satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan 99-nya nanti diberikan kepada kaum mukminin saja di hari kiamat nanti. Ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu tidak punya kekuasaan, tidak mampu menguasai orang-orang yang mereka itu beriman. Ya, maka orang-orang berimanlah yang jauh dari godaan syaitan. Begitu pula orang-orang yang terhadap Allah Subhanahu wa taala bertawakal. Maka banyak tempat kita bisa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan bismillah. Salah satunya misalnya makan. Orang yang makan bilang bismillah, maka syaitan nggak bisa makan, ya ikut makan. Orang masuk rumah baca bismillah, kita tawakal pada Allah, syaitan nggak bisa masuk. Kita ingin hubungan intim dengan istri kita, ya, kalau nanti ditakdirkan kepada kita berdua atau pasangan seorang anak, maka syaitan tidak akan bisa memudaratkannya selamanya, kata Rasulullah SAW. Lam yadurrahu syaitan abadan, kata Allah SWT. Idza ruziqa bil walad, jika diberikan anak, jika bismillah tadi. Keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, tawakal. Syaitan akan menjauh dari orang-orang yang beriman dan apa tadi? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya, wa innama sultanu walladzina yatawallawnahu walladzina hum musyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya syaitan itu bisa menguasai orang-orang yang menjadikan syaitan itu teman, menjadikan syaitan itu wali-walinya, pemimpin-pemimpinnya, ya. Orang-orang jahat, orang-orang fasik, itulah teman-teman wali-wali syaitan yang dikuasai oleh syaitan. Beda dengan orang beriman tadi dan orang bertawakal. Ya. Begitu pula syaitan bisa menguasai orang-orang yang berbuat musyrik, berbuat syirik. Ya. Walladzina hum bihi musyrikun. Menguasai orang-orang yang mereka berbuat syirik. Baik, isti'adah gitu ya. Isti'adah gunanya agar kita dijauhkan dari syaitan. Ya. Kemudian kita masuk pada Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Quran. Kalau ayat yang paling agung itu ayat kursi 255, Al-Baqarah 255. Ya. Al-Quran surat paling agung. Dan kita akan baca hari ini hadis yang menerangkan, yang paling bisa menerangkan keagungan Al-Quran itu Al-Fatihah. Ya. Sebuah hadis dari Imam Muslim, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan. Bila mengisahkan, berkata Rasulullah SAW, man shalla sholatan lam yaqra' fiha bi ummil qur'ani fa huwa khidaj. Salasan. Siapa yang sholat dan tidak membaca Al-Fatihah, dinamakan apa tadi? Ummul Quran. Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Kemana apa maknanya? Seluruh makna-makna, seluruh petunjuk dalam Quran itu balik ke makna Al-Fatihah. Kalau orang sholat nggak baca Al-Fatihah, maka fahya khidaj, maka sholatnya itu nakis, ghairu tam, tidak sempurna. Ini menjadi apa? Rukun tadi. Al-Fatihah menjadi rukun. Faqila li Abi Hurairah, maka dikatakan kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam. Wahai Abu Hurairah, kami sholat di belakang imam. Kata para makmum ini ya. Faqala iqra' biha fi nafsik. Bacalah Al-Fatihah dengan suara lirih di dalam hati atau suara lirih, ditafsirkan seperti itu ya. Jangan dijaharkan. Kata Abu Hurairah, fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah mengatakan, qala Allah taala, hadis qudsi. Allah berfirman, kata Rasulullah. Hadis qudsi itu apa? Hadis yang lafadznya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang melafadzkan Rasulullah SAW. Makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang melafadzkan Rasulullah SAW. Bedanya dengan hadis biasa. Allah berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat, di sini kata sholat ya. Ditafsirkan sholat ini Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah dinamakan as-sholat? Karena tidak sah sholat itu kecuali bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim ya Abu Hurairah ini ya, oleh Abu Hurairah, inni qasamtu sholata, ai inni qasamtu al-fatihata nisfaini. Ada dua paruh. Ya. Maksudnya dua bagian. Wali abdi masa'al. Dan bagi hambaku apa yang dia minta nanti. Ini tafsir yang agung nanti untuk Fatihah ya. Fa idza qala al-abdu hamdulillahirabbil alamin. Jika seorang hamba mengatakan alhamdulillah segala puji lillahi rabbil alamin, hanya bagi Rabb Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Qala Allah taala hamidani abdi, maka Allah mengatakan langsung menjawab doanya tadi, menjawab tahmidnya tadi, alhamdulillah tadi dengan hamidani abdi langsung. Dan ini dikatakan, ditafsirkan bahwasanya mengatakan malaikat, atau Allah mengatakan kepada malaikat, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, kata Allah SWT, langsung dijawab. Ya, Masya Allah. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi. Jika hamba mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, maha penyayang dan maha pengasih, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah memuji-muji aku, kata Allah.
Wa idza qala Malik yaumiddin, dan jika hambaku mengatakan Malik yaumiddin, raja hari akhir, yaumul hisab, qala majjadani abdi, maka Allah mengatakan hambaku sudah mengagungkan aku. Majd apa? Mengagungkan. Ablaq minasana wal hamd. Al majdu ablagu minasana wal hamd. Lebih mengagungkan. Jadi hamba ini kalau bilang apa tadi? Maliki yaumiddin, Allah katakan apa? Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Tidak ada yang agung selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita apa? Bilang apa? Maliki yaumiddin. Wa qala marra fawwadha ilayya abdi. Dan di waktu lain Allah bilang fawwadha ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku mengatakan hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah, hanya kepadamu wahai Allah kami minta tolong. Qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah mengatakan ini di antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Setelah hambaku memujiku, setelah hambaku mengagungkan aku, setelah hambaku beribadah kepadaku, maka dia minta tolong apapun pasti aku jawab, kata Allah SWT. Agung ya. Al-Fatihah ya, sangat agung. Kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, di sini ada ibadah, uluhiyah dan ibadah. Mana uluhiyah itu apa? Uluhiyah itu adalah ya, beribadah hanya kepada Allah SWT. Allah lah yang berhak disembah, tidak ada selainnya. Ya, uluhiyah dan ibadah. Kemudian di sini kata Allah apa? Aku akan menjawab seluruh permintaan hambaku. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jika hambaku mengatakan, ya Allah, berikanlah kami, tunjukkanlah kami sirat mustaqim. Sirat mustaqim. Ya. Sirat mustaqim. Sirat ini Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam Sahih juga, bahwasanya Rasulullah menggambarkan sirat itu bagaimana. Rasulullah di depan para sahabat yang banyak membuat garis lurus. Wahuna kusuron, ada dua pagar kanan kirinya. Bayangkan ya, gambarnya lurus. Kemudian kanan kirinya ada sur. Sur itu pagar. Pagar. Kemudian di setiap pagar itu ada pintu-pintunya banyak sekali. Pintunya banyak sekali. Di depan di ujung sirat ini ada yang menyeru, tetaplah di jalan ini, jalan siratul mustaqim. Janganlah kalian belok kanan, belok kiri, jangan masuk ke pintu-pintu. Kalau pintu itu terbuka, jangan masuk itu. Ya. Seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Ya. Maksudnya penyeru. Ya. Rasulullah bilang seperti itu. Ditafsirkan oleh Rasulullah, dikatakan pintu-pintu terbuka kanan kiri tadi, di pagar-pagar tadi itu adalah al-ma'asi. Apa? Al-ma'asi, maksiat-maksiat. Pintu dosa-dosa, jalan al-i'wijat, as-sirat al-mu'awwaj, kata Rasulullah. As-siratul mu'awwaj, jalan yang menikung, jalan yang belok. Ya. Bukan sirat al-mustaqim. Kalau Syekh Masyhur, saya ambil faidah, mengatakan hendaknya kita itu banyak berdoa dengan ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Karena kita kan sudah di dalam atau sudah ada dalamnya. Karena apa? Ya. Syekh Masyhur mengatakan banyaklah bilang ihdinas siratal mustaqim, misal fi sirat, ya Allah berikanlah kami petunjukmu fi sirat, di dalam sirat. Ya, agar kita nggak keluar, karena kita sudah termasuk di dalam sirat. Ditafsirkan dalam An-Nisa 69,
Wa man yuti'illaha war rasula faulaika malladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, sirat ini ya, nanti jalannya siapa? Adalah jalan-jalannya para nabi dari mulai Nabi Adam ya dan pengikutnya sampai Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa tadi? Min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69. Jalannya para nabi dan orang-orang siddiq dan syuhada was-salihin, orang-orang saleh. Tafsirnya ini, jalannya orang-orang ini, maka sering kita harus membaca ini, doa-doa ini ya. Ya Allah, berikanlah hambamu ini ya petunjukmu di jalan sirat mustaqim, di jalan ya. Karena kita sudah di jalannya, jangan sampai kita keluar, maksudnya gitu. Jalannya Nabi Adam dan nabi-nabi sampai Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya ya. Allah alam bisawab. Itu tafsir dari sirat mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Allah mengatakan qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku separuhnya dan bagi hambaku dia bisa minta apapun yang diminta. Agungnya satu surat begitu agungnya dan banyak kali tafsir dari Al-Fatihah. Ya, ini yang pertama. Baik, kita masuk pada berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama beda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim ini masuk ayat nomor 1 atau tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Yang mengatakan ini ayat Al-Fatihah ini apa? Bismillah ini masuk Al-Fatihah, maka ya yang terakhir itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ayat ke-7. Tapi mengatakan Al-Fatihah yaitu surat Bismillah ini di luar ayat, di luar surat, maka yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Ala kulli hal ya, jumlahnya 7. Ya, jumlahnya tuh 7. Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim." Telah aku berikan pada Muhammad yaitu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang azim. 7 ayat diulang itu apa? Al-Fatihah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ini maksudnya adalah tabarruk. Tabarruk itu kalau para ulama mengatakan tafsirnya adalah tayammun. Tayammun itu merasa nanti mendapatkan kebaikan di situ. Kalau atau tabarruk mencari berkah dengan menyebut nama Allah di seluruh apa yang kita lakukan. Ya, Bismillah. Seluruh hal, apapun kerjaannya, mengangkat galon misal, Bismillah. Ya, beli beras misalnya, Bismillah beli beras. Mau baca Quran ya Bismillah, mau baca kitab Bismillah ya. Dan saya dapatkan sebuah faidah, ada ulama itu senantiasa membaca kitab saja. Setiap kali membaca kitab ataupun mengajar seperti ini, mereka harus suci Pak, harus berwudu terus. Tabarukan juga ya, tabaruk maksudnya juga mengagungkan majelis ilmu, mengagungkan kitab seperti itu. Bertabaruk dengan apa? Wudu, menjaga kesucian. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sigonya fa'lan. Fa'lan dalam bahasa Arab itu menunjukkan kasroh, menunjukkan banyaknya rahmat, meliputi alam semesta, meliputi orang mukminin, meliputi juga orang kafir. Berarti rahmat Allah itu menyeluruh. Sudah kita sering jelaskan, rahmat Allah satu bagian untuk
ya di alam semesta. Yang 99 di akhirat untuk orang mukmin. Tafsirnya apa? Ar-Rahim. Allah berfirman apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah SWT hanya khusus untuk orang-orang yang mukmin, rahima. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah SWT bagi orang-orang yang mukmin itu rahim. Jadi nanti 99 rahmat itu akan dikhususkan, diberikan untuk orang-orang mukmin. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi hanya khusus untuk Allah rabbil alamin. Alhamdulillah. Di sini ada rahasianya. Alhamdulillah. Kalau ada alif lam dalam bahasa Arab itu mencakup seluruh jenis dari apa yang dikatakan itu. Kalau hamdu berarti segala jenis pujian. Ya. Seluruh pujian nanti ada lillah. Ya. Selanjutnya apa? Lillah. Lam di sini bahasa Arab ya memberikan makna taksis. Taksis itu apa? Mengkhususkan jenis-jenis pujian. Seluruh pujian tadi lillah, hanya untuk Allah SWT. Oke, itu artinya ya. Seluruh pujian berarti hanya untuk Allah SWT, tidak untuk yang lainnya. Ya. Kemudian Rabbil Alamin. Rabb Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman mentafsirkan Rabb ini dengan 4 hal ya, 4 hal. Yang pertama itu as-sayyid, yang kedua adalah al-malik, yang ketiga al-mudabbir, yang keempat al-mun'im. Yang 2 hal manusia berserikat di dalamnya, yang 2 hal khusus untuk Allah SWT. Yang berserikat dalamnya adalah as-sayyid, al-malik. As-sayyid itu tuan, pemimpin, al-malik itu adalah raja. Manusia juga raja ada ya, raja. Tapi rajanya manusia itu majas, kata penulis, majas. Raja sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, Innallaha yaqbidu al-ardha yaumal qiyamati. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi ketika hari kiamat. Wa itawis sama'i biyamini. Dan Allah SWT melipat langit itu dengan tangan kanannya. Saya ulangi. Yang pertama, Allah menggenggam bumi ketika hari kiamat, kemudian melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian mengatakan summa yaqul anal malik, akulah raja hari ini, malik yaumiddin, kata Allah SWT. Akulah malik hari ini. Jadi malik tadi apa? Untuk manusia majas. Majas apa? Berarti bukan hakikoh, bukan hakikatnya. Malik sebenarnya siapa? Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan aina mulukul ardi, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, kata Allah SWT. Di mana raja-raja hari ini? Raja-raja bumi yang dulu menjadi raja di mana? Di mana raja-raja yang zalim, pemimpin yang zalim, yang jabbar? Mana? Kata Allah. Di mana orang-orang yang sombong, mutakabbirun, kata Allah. Menantang seluruh raja-raja yang ada di bumi dulu, termasuk Fir'aun dan raja yang zalim. Tidak ada raja pada hari itu kecuali yaitu raja apa? Allah Subhanahu wa taala. Malik yaumiddin. Ya. Malik yaumiddin. Sebelumnya ya. Balik lagi ke makna tadi. Tafsirnya Arab tadi apa? Al-Malik, Malik, As-Sayyid, Malik raja, As-Sayyid tadi apa? Tuan. Yang 2 ini khusus untuk Allah SWT. Al-Mun'im, Al-Mudabbir, kata Syekh Masyhur. Al-Mun'im yang memberikan nikmat pada seluruh makhluknya. Al-Mudabbir yang mengelola, yang apa nih? Kalau kita apa ya? Bukan mengelola saja. Yang mengurusi seluruh alam semesta. Ya.
Itu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Al-Mun'im, Al-Mudabbir. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb sudah tadi ya, Rabb ya. Al-alamin, Rabb alam semesta. Rabb alam semesta. Rabb alam semesta. Al-alam itu ditafsirkan dalam hadis masyallahi wal alam. Seluruh hal yang bukan Allah itulah alam. Paham mboten? Seluruh hal di dunia maupun di langit katakanlah. Alam semesta ini selain Allah itu apa? Alam. Maka Allah mengatakan apa? Rabbil alamin. Rabb yang mudabbir, yang mun'im, yang sayyid, yang malik. Rabb semesta alam kalau bahasa kita. Semesta alam. Karena Musa mengatakan Mar-Rabbul alam. Kata Musa apa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kata Musa apa? Rabbul alam itu siapa? Kata Musa Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, yaitu Rabb semesta alam, yaitu langit dan bumi, dan juga apa yang ada di antara langit dan bumi. Kata Allah SWT mengisahkan kisah Musa ketika ditanya Fir'aun, man Rabbul alam? Siapa Rabbul alam itu? Jadi Rabbul alam tafsirnya apa? Yaitu Rabb yang memiliki langit dan bumi dan di antara keduanya. Rabbul alamin. Baik. Rabbul alamin. Malik yaumiddin, tadi sudah ya, Malik pemilik hari kiamat. Malik kalau di mutlakan Malik ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak boleh ada orang bernama Malik, Pak. Karena Malik sebenarnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Abdul Malik boleh enggak? Boleh. Karena Malik sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Ad-din di sini tafsirnya ada banyak, ya. Tapi yang kalau di surat Al-Bayyinah itu amal. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan amal-amal mereka. Malik yaumiddin, ini tafsir untuk ayat ini adalah Malik yaumil hisab. Ad-din maknanya apa? Hisab. Hisab itu apa? Yaitu menghitung amal-amal hambanya, baik yang buruk atau yang baik. Malik yaumiddin. Ad-din apa tadi? Al-hisab. Itu raja yang memiliki hari hisab, hari kiamat. Baik, Malik yaumiddin. Syekh Masyhur mengatakan sebelum masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 ayat ini dari alhamdulillahirabbil alamin, di sini ada al-mahabbah. Al-mahabbah dan hamdu. Ya. Jadi ada 4 kedudukan Al-Fatihah. Maqam Al-Fatihah ada 4. Pertama alhamdu, kedua al-ibadatu, yang ketiga al-hidayatu, yang keempat an-nikmah. Dan semakin tinggi ini harus dicapai dengan yang paling bawah. Tidak mungkin langsung ke nikmah. Sebelum ke alhamdu, sebelum ke ibadah, dan sebelum ke hidayah, maka tidak dapat nikmat ini. Nah, ini 4 maqam. Alhamdulillahirabbil alamin mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim ar-Raja. Raja itu apa? Mengharapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Malik yaumiddin, khauf. Khauf itu apa? Takut pada iqabnya Allah, takut kalau dihisab yang jelek, dimasukkan neraka, adab Allah Subhanahu wa taala, khauf. Ini saya bayangkan beliau itu ya kalau mentafsirkan itu kayak hadis di depan matanya, di depan mukanya itu. Ya. Dan Quran di depannya, saya maksud subhanallah, hafizallahu taala. Murid seniornya Imam Al-Albani. Ya. Mengatakan begitu, ada 4 maqam. Baik. Dan rukun ibadah, Bapak-bapak Ibu sekalian dan para santri, rukun ibadah ada 3. Dan semuanya termaktub dalam perkataan Allah SWT sebelum iyyaka na'budu, apa tadi?
Mahabbah, roja, sama khauf. Mahabbah yaitu cinta Allah SWT, cinta Rasul yang membawakan risalah, kemudian cinta untuk beribadah. Mahabbah apa? Cinta Allah, cinta Rasul, cinta ibadah. Allah SWT bersabda, la yu'minu hadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidaklah seorang dari kalian itu beriman sampai aku menjadi orang yang paling cintainya daripada ayahnya, daripada anaknya. Mahabbah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tajidanna ahrasan nas ya. Salah. Kemudian kedua ada rukun kedua roja. Jadi di dalam ibadah itu ada rojaknya, Pak. Roja mengharapkan dengan ibadah ini yaitu pahala. Gitu. Ma wa'dullah alaina, apa janji Allah pada kita orang beriman bertakwa apa? Apa? Surga. Ya. Maka ini ditafsirkan ya, balasan bagi orang beriman saya kisahkan di surat Az-Zumar nanti di akhir-akhir Az-Zumar 75, 74, 73 dulu. 73, 74, 75. Tafsirnya Alhamdu. Ya ini Alhamdu ini saya kelewatan ya tadi. Tafsir Alhamdu, Bapak Ibu sekalian dan para santri. Alhamdu itu adalah perkataan malaikat Allah SWT yang memikul arsy, dan nanti di arsy itu banyak sekali malaikat yang bertasbih dengan hamdu, dengan alhamdulillah terus, Pak. Dan juga perkataan para penghuni surga. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, sampean cek Mas ya di mushaf 73, 74, 75. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan waktu itu setelah hari kiamat datang, digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya kepada jannah surga. Ya. Secara berbondong-bondong bergerombol, Pak, kita nanti. Orang yang bertakwa pada Allah akan digiring ke surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sampai nanti mereka sampai di depannya surga. Wa futihat abwabuha, dan kita tiba di surga, dibukalah pintu surga dalam keadaan sudah terbuka. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan penjaga surga siapa namanya? Malaikat penjaga surga Ridwan. Mengatakan apa? Udkhuluha salamun alaikum, assalamualaikum. Tibtum, kalian itu orang-orang yang baik, perawakannya baik, beramal soleh, ya, baunya harum, tingginya seperti Nabi Adam 33 meteran kurang lebih, tampaknya seperti Nabi Yusuf, usianya juga 30-an. Ya, bidadari juga gitu, Pak. Bidadari nanti dikatakan Allah SWT dalam surat An-Naba yang halaman terakhir, wa kawa'iba atraba baka'san dihaqa wa kawa'iba atraba. Dan bidadari yang umurnya seperti ya kita, orang yang muda, syabab, 30-an tahun, dikatakan oleh Ahmad tafsirnya 33 tahun sampai 30 tahun ke atas, 30 tahun ke atas. Jadi masih muda, Pak. Bidadari itu masih muda, dan kita nanti seperti itu. Tibtum fadkhuluha khalidin, kalian orang-orang yang baik, perawan kalian baik, amal kalian baik, masuklah surga selama-lamanya. Saya lanjutkan dulu ya. Adzan dulu aja. Silakan. Masih seru nih, insyaallah. Adzan dulu, Mas.
Semoga selesai nanti Al-Fatihah ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tolong di bawah kan Mbak Sada. Enggak, tolong diganti ke bawah Mbak. Baik. Bismillah. Baik. Kita lanjutkan. Setelah tadi Allah menggiring para ahlu surga ke surga dan surga dibukakan ya, oleh malaikat Ridwan ya. Maka Allah mengatakan selanjutnya fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke surga dan kalian akan kekal selamanya. Alhamdulillah ya.
Jadi tujuan kita jelas. Orang mukmin itu jelas, beda dengan orang kafir, nggak jelas hidupnya, tujuan hidupnya nggak jelas. Mau kemana dia kan nggak jelas. Makanya banyak yang mengakhiri hidupnya, gitu. Capek dengan dunia, frustasi, mengakhiri hidupnya waliyatubillah. Kalau sekarang di Jepang, Pak, Jepang dan Jerman paling banyak itu. Ya. Makanya di Jepang itu dicari pengungsi dari seluruh dunia sekarang dan dibayar di sana, Pak. Iya, sama sih kalau Jepang. Masya Allah ya. Kemudian Allah mengatakan wa qulul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrasana ardhana tabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Ahli surga mengatakan, ini dalilnya Pak, bahwasanya tasbihnya, pujiannya ahli surga itu alhamdulillah, alhamdulillah. Wa qulul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu. Dan kami katakan, mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi shadaqana wa'dah, yang telah membenarkan kami dengan janjinya. Apa janjinya, Pak? Napa? Janji Allah apa? Surga. Alladzi shadaqana wa'dah, Allah membenarkan kami dengan janjinya, yaitu surga. Wa awrasana ardhana tabawwa minal jannati haitsu nasya, dan telah mewariskan kepada kami sebuah tanah di surga itu ya nanti seperti tanah kita, Pak. Al ardh natabawwa minal jannati haitsu nasya, kata orang-orang mukmin yang masuk surga. Kami diwariskan berupa tanah yang ada di surga dan kami tempati semau kami, kata mereka. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Jadi surga nanti berupa tanah. Tapi tanahnya dari apa? Hah? Dari apa Pak ini? Jenengan ngerti sing putih-putih napa? Sing berkilau niku lah. Mutiara. Nah, lu'lu wal marjan. Lu'lu itu mutiara, kalau marjan itu permata. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka itu sebaik-baik amal seorang yang beramal. Ini dalilnya Pak. Kita masuk surga itu dengan amal, ya, tidak dengan wis beriman nggak amal. Wis aku nggak sholat pokoknya aku beriman. Aku nggak poso pokok aku iman. Dia salah. Ya. Para ulama mengatakan, menafsirkan, sebagian Rasulullah mengatakan saya tidak masuk surga itu kecuali karena rahmat Allah SWT, rahmat. Tetapi rahmat Allah itu diambil atau apa? Didapatkan dengan apa? Amal. Ini dalilnya. Fa ni'ma ajrul amilin. Nah, surga itu untuk ini. Untuk siapa yang beramal. Dan rahmat Allah didapatkan dengan amal, bukan bersandar diri, bukan tidak beramal, salah. Ya. Ini bantahan bagi kaum-kaum yaitu Murji'ah. Ya, Murji'ah. Berikutnya wa taral malaikata hafina min hauli arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan engkau melihat para malaikat, mereka itu mengelilingi arsy-Nya Ar-Rahman. Jadi ada malaikat yang menggotong arsy-Nya Ar-Rahman itu 8. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniyah. Dan waktu itu malaikat datang dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, digotong oleh 6 atau 8 malaikat. Dan di surga nanti, surga ini dekat dengan arsy. Arsy-Nya Ar-Rahman, makhluk yang paling besar, dan di situ paling malaikat banyak sekali. Ya. Di sebelahnya ada Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Arsy-Nya Ar-Rahman, surga. Di situ, surga itu di dekat Arsy-Nya Ar-Rahman. Arsy-Rahman itu apa? Dikatakan wal malaikatu hafina min hauli arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat ini yang mengelilingi Arsy Rahman akan bertasbih dengan alhamdulillah. Nah, berarti alhamdulillah itu senantiasa dilafadzkan oleh para malaikat dan para kaum mukminin. Tasbihnya alhamdulillah. Wa qudiya bainahum bil haqq, kata Allah. Dan telah ditakdirkan, telah ditentukan, sudah ditetapkan bagi mereka, orang-orang kafir tadi masuk neraka, orang surga masuk surga kekal selamanya dengan kebenaran, dengan hujah, kata Allah SWT. Wa qudiya bainahum bil haqq.
sudah ditetapkan. Wa qila alhamdulillahirabbil alamin, dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya tafsir dari alhamdulillahirabbil alamin ya. Berikutnya mahabbah sudah, roja sudah, khauf sudah, rukun ibadah 3, mahabbah, roja, khauf. Ya. Harus ada 3 ini. Kalau tidak ada 3 ini, maka ibadahnya kurang, Pak. Ya, kurang kuat. Dikatakan Syekh masyhur, kalau orang beribadah dengan rasa rojak saja, rojak, ya maka mereka akan menjadi orang murji'ah. Merojak, jadi mereka nggak akan beramal, Pak. Karena imannya tetap nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Kata murji'ah. Imannya Abu Bakar, imannya dengan imannya orang pencuri sama, tetap karena imannya Umar bin Khattab dengan imannya para orang berzina, minum khamr sama katanya, masuk surga semuanya. Maka kalau ibadah hanya ada mahabbah, cinta Allah SWT, saya beriman saja, nggak usah beramal, nggak usah ada rojak, nggak usah ada mahabbah, nggak ada khauf, ya maka akan jadi murji'ah, kata Syekh masyhur. Kalau orang beribadah hanya dengan khauf saja, dengan ketakutan saja, maka akan menjadi khawarij. Khawarij, tafsirkan kan khawarij ini orangnya itu, Mas ya, sangat giat sekali. Kita kalah, kita ini nggak ada apa-apanya dengan khawarij ya. Ibadahnya, sholat malamnya, puasanya, sedekahnya kita kalah ya. Tapi mereka beribadah dengan khauf saja, hanya takut saja gitu ya. Ketakutan itu akan membuat mereka itu apa? Melenceng, menyimpang. Kalau kita hanya beribadah dengan mahabbah saja, mahabbah, cinta Allah, wes pokok cinta tok, cinta Rasulullah, cinta Allah, maka menjadi zindik, kata Syekh masyhur, zindik. Jangan akan lihat orang cinta Rasulullah, cinta Allah, mengadakan bid'ah, amalan ini itu setiap tahun diulang-ulang, mengadakan zindik. Karena hanya mahabbah, tidak ada khauf, tidak ada roja, hanya mahabbah. Maka sama seperti dengan Nasrani. Nasrani itu mahabbah dengan Nabi Isa, ya, seperti itu. Maka dhalin, mereka sesat nantinya. Ya, seperti itu. Allah bisawab. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jam berapa, Pak? Insyaallah masih ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah setelah mengatakan 3 mahabbah, roja, dan khauf, tibalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini uluhiyah dengan ibadah ya, iyyaka na'budu. Dan tafsirnya Allah mengatakan tidak na'budu iyyaka. Kenapa kok na'budu iyyaka itu? Kok harus iyyaka na'budu? Karena ini ada rahasianya, Pak. Bahasa Arab kalau didahulukan ma'mul, ma'mul itu yang dikenai pekerjaan. Harusnya na'budu, kami menyembah iyyaka, hanya kepada Allah, tapi tidak didahulukan iyyakanya. Kenapa? Taksis. Taksis itu apa? Hanya mengkhususkan ibadah untuk Allah, maksudnya gitu. Jadi Masya Allah Fatihah itu ya, tidak na'budu iyyaka, siaknya apa? Iyyaka na'budu. Tafsirnya apa? Taksis, memberikan khususan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah. Di sini ada uluhiyah. Uluhiyah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'in, begitu pula. Wa iyyaka nasta'in, sama. Tafsirnya sama. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Oke. Kalau tidak ada hamdu tadi, maka tidak ada ibadah. Tidak ada roja, tidak ada mahabbah, tidak ada khauf, tidak ada ibadah. Makam yang kedua. Makam pertama apa tadi? Alhamdulillah. Makam kedua al-ibadah. Jadi ada 4 kan tadi, makam al-Fatihah. Yang ketiga, kalau tidak ada hamdu, tidak ada ibadah, maka tidak ada hidayah. Paham nggih? Hidayah itu dalam kata Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim, ihdina. Hidayah. Siratal mustaqim, sirat tadi sudah jelaskan ya. Itu al-Islam. Siratal mustaqim apa? Al-Islam, jalannya para nabi, syuhada, shodiqin,
wassalihin. Ya, itu. Hidayah, ihdinas siratal mustaqim, Hidayah itu ada dua. Hidayah yang kita itu bisa memberikannya pada seluruh manusia, kepada kerabat. Dan hidayah yang hanya khusus Allah SWT saja. Dan Rasul juga mengikuti hidayah kita. Hidayah kita adalah apa? Adalah irsyad wal bayan. Apa? Irsyad dan bayan. Kita menunjukkan, kita menasihati, ini loh yang benar, ini loh iman, ini Islam, ini ihsan, ini bid'ah, ini khurafat, ini syirik. Kita hanya bisa memberikan hidayah itu, irsyad wa bayan, menjelaskan ini hadisnya, ini dalil Qur'annya, ini ijma'nya, ini qiyasnya seperti ini. Syariat kita jelaskan. Tetapi hidayah yang kedua kita nggak memilikinya. Hidayah taufik wal ilham. Apa? Taufik wal ilham. Taufik. Disinilah letak hidayah itu. Hanya milik Allah SWT, taufik dan bayan. Maka kita sering apa? Allahumma fiqna li'amal khairin wa fiqna lidukhulil jannah. Allah, berikanlah kami taufik untuk beramal soleh hingga kita bisa masuk ke surgamu. Taufik apa? Hidayah, taufik dan ilham. Makanya Rasulullah SAW sangat ingin memasukkan pamannya ke Islam, tetapi nggak mampu. Kata Allah ditegur apa? Sangat ingin pamannya masuk Islam. Padahal pamannya ini Abu Thalib udah paham, ya kan? Kata Allah SWT apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah, sungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk hidayah kepada engkau orang yang engkau sayang, yaitu Abu Thalib. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, yaitu hidayah apa tadi? Taufik, ilham. Yang terakhir tadi makom apa? Berarti ketiga hidayah. Makom hamdu apa? Alhamdulillah. Makom ibadah, iyyaka na'budu, ibadah. Makom ketiga hidayah. Berurutan, tidak boleh tidak berurutan ya. Mencapai nikmat, makom keempat, nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan? An'amta, nikmat. Nikmat itu dicapai kalau dari tiga tadi, ya, dari tiga. Hamd, ibadah, hidayah. Setelah dapat hidayah, dapat nikmat. Nikmat tadi siapa? Surga atau apa? Surga. Nikmat tadi apa? Yaitu berjalan di atas jalan Islam, di atas jalannya para nabi, orang-orang siddiq, orang syuhada dan sholihin. Alaihim minan nabiyyin wasyuhada wa siddiqin wasyuhada was-sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka lah ya orang-orang terbaik untuk menjadi teman. Ya, teman-teman kita di surga itu lah gitu ya, Pak ya. 4 golongan tadi. Nabi, orang-orang siddiq, jujur, orang-orang syuhada, kaum syahid, dan yang terakhir orang-orang soleh. Itu jalannya 4 orang. Yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim, jalannya bukan orang-orang yang engkau murkai. Maghdub alaihim ditafsirkan itu adalah Yahud. Al-Yahud. Kenapa Allah murka pada Yahud? Karena mereka tahu ilmu, tidak beramal. Al-maghdub alaihim siapa? Yahudi. Karena mereka tahu ilmu Taurat. Mereka tahu Muhammad itu nabi. Namanya Ahmad, tinggal di Madinah. Tetapi tidak beriman. Karena apa? Karena bukan golongan dari mereka. Bukan Bani Israel, tapi dari Quraisy. Mereka ingkar, punya ilmu tapi tidak beramal. Maka Allah murka. Waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau sesatkan. Orang dhalin siapa? Nasara. Mereka punya ilmu ya tapi tidak mengamalkan. Beda dengan Yahudi tadi. Afan, dhalin tuh Nasara karena mereka tidak punya ilmu tapi beramal. Terbalik. Nasara apa? Mereka itu tidak berilmu tapi beramal. Ya, kalau alam biswab ini yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah kita yang bisa masukkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.